Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar kita semuanya baik-baik saja. Di sini, saya Siti Aisyah Lesliani Hanifah, selaku perwakilan dari bidang PI, pengembangan intelektual, akan menjadi pemateri pada topik di video kali ini, mengenai parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah penyajian kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lainnya tanpa mengubah atau bahkan menghilangkan makna dan inti dari karya asli tersebut. Parafrase sebagai pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bahasa lain tanpa mengubah pengertiannya sama sekali. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, parafrase itu mendaur ulang sebuah kalimat atau paragraf dengan kalimat atau bahasa baru tanpa mengubah maknanya atau maksud aslinya. Nah, ciri kalimat yang sudah diparafrase adalah struktur dasar atau SPOK kalimatnya tuh udah berubah. Struktur kalimatnya yang masih sama akan dengan mudah terdeteksi dengan mesin pengecek plagiasi. Ada juga nih jenis-jenis parafrase. Dalam bahasa Indonesia, parafrase itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu parafrase bebas dan parafrase terikat. Nah, parafrase bebas itu adalah parafrase yang tidak mewajibkan penulis untuk menggunakan kata-kata asli yang digunakan dalam karya sastra rujukan untuk membangun karya sastra yang lain, namun tetap mempertahankan inti dan makna dari karya sastra tersebut. Jadi, kalau parafrase bebas itu kita bisa mengubah kalimat itu dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya masih sama. Kalau parafrase terikat mah, kita bisa mengubah kata dalam kalimat tersebut, tapi dengan menambahkan kata-kata lainnya. Begitu. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri parafrase. Yang pertama, bentuk tuturan kata berbeda. Yang kedua, bahasa penyampaiannya berbeda. Yang ketiga, cara penyampaiannya berbeda. Yang keempat, arti dan makna tuturannya tetap sama. Yang kelima, substansi tidak berubah. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat parafrase. Membuat parafrase itu dibagi menjadi dua, yaitu ada parafrase secara lisan dan tertulis. Yang pertama ada parafrase lisan. Parafrase lisan adalah sebuah ungkapan kembali dari tuturan bahasa dari tingkatan atau macam bahasa ke bentuk lainnya secara lisan. Membuat parafrase secara lisan umumnya dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara dan menyampaikan kembali informasi atau karya sastra yang telah dibaca atau dipelajari dengan kalimat kita sendiri. Nah, langkah-langkah membuat parafrase lisan ada 8. Yang pertama, membaca informasi secara cermat. Yang kedua, mencatat kalimat inti. Yang ketiga, mengembangkan kalimat inti menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menyampaikan pokok pikiran dalam bentuk uraian lisan dengan kalimat kita sendiri. Yang kelima, menggunakan sinonim atau ungkapan yang sepadan. Yang keenam, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang ketujuh, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat tidak aktif. Yang kedelapan, menggunakan kata ganti orang ketiga untuk narasi jika kesulitan menguraikan. Selanjutnya ada parafrase tulisan. Parafrase tulisan adalah membuat parafrase secara tulisan umumnya dilakukan untuk melatih keterampilan menulis kita dan menyampaikan kembali informasi atau karya sastra yang telah kita baca ke dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa sendiri, tetapi arti dan maknanya tetap sama. Nah, langkah-langkah membuat parafrase tulisan ini ada 7. Yang pertama, membaca dengan cermat bacaan yang akan kita parafrasekan. Yang selanjutnya, yang kedua, menulis kalimat inti dari bacaan. Yang ketiga, mengembangkan kalimat inti yang telah diperoleh menjadi gagasan pokok. Yang keempat, menyampaikan gagasan tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Yang kelima, menggunakan kata bersinonim. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung, mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Yang ketujuh, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Baik, yang selanjutnya adalah contoh dari parafrase. Contoh yang pertama ada kalimat awalnya dari puisi, yaitu
bersekolah. Aku setiap hari bertemu teman, bertemu guru, membaca buku. Nah, kita parafrase menjadi setiap hari aku berangkat sekolah. Di sekolah aku bertemu dengan teman. Aku juga bertemu dengan guru. Aku belajar dan membaca buku. Nah, dari kalimat awal sama parafrasenya itu maknanya tetap sama, walaupun kalimatnya berbeda. Nah, selanjutnya contoh kedua, ada kata laki-laki ini berlari dengan cepat untuk melewati garis finish, hingga akhirnya berhasil meraih kemenangan lagi. Bisa kita parafrase dengan kata yang berbeda tetapi maknanya tetap sama, yaitu laki-laki cepat itu sukses untuk meraih kemenangan setelah berusaha secepat mungkin mencapai finish. Contoh yang terakhir, yang ketiga, ada kalimat hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Nah, kalau kita mengubah katanya menjadi kata yang saya warnai warna merah, itu termasuk plagiarisme karena itu hanya menambahkan beberapa kata yang katanya tuh masih sama dengan kalimat awalnya. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada di dalam bilik TPS. Itu akan termasuk ke dalam plagiarisme. Parafrase yang benarnya adalah, berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun materinya belum maksimal, karena saya sendiri juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.